the day, and we're going to move up to our very first talk of the day. Let's welcome our first speaker, Iwan Febian, MBA, who will be giving us a talk on food tech for SME. To Mr. Iwan Febian, time is yours. Hello, good morning, everyone. Morning. Oh, okay. Before I thank to IABH to invite me in this meeting, maybe I will use bahasa because my English little bit, and I think many people from West Sumatra. Okay, please bisa tolong di show presentasinya, Mbak Poppy. Boleh di-show presentasi saya, Mas Fadil ya tadi ya? Halo? Izin Pak Iwan sebentar, Pak. Oke. Take your time. Mas Iwan, mungkin sambil menunggu slides-nya bisa dipresentasikan, Mas Iwan mungkin bisa memberikan sedikit perkenalan diri dan juga menceritakan nih bagaimana siap. menjadi seorang CEO. Oke, terima kasih. Saya akan coba perkenalkan diri. Nama saya Iwan Febrian. Sekarang menjadi CEO di sebuah perusahaan F&B, base kita di Jakarta. Saya asal Sumatera Barat, dan bisnis yang saya jalani sekarang itu rumah makan Padang. Mungkin rata-rata peserta di sini orang Padang ya, saya lihat kebanyakan ya. Nah, jadi saya mulai berbisnis rumah makan Padang itu pada tahun 2015. Lebih kurang sekarang itu sudah 7 tahun. Kita sudah punya sekitar 30 outlet dan 3 restoran. Target kita sampai akhir tahun itu sampai 50 outlet. Nah, di sini saya coba share. Oh, ini udah nih. Oke, thank you Fadil. Di slide. Oke. Oh, bilang lagi. Oke, bisa di slideshow aja, Fadil. Thank you, Fadil. Oke, everyone. Nama saya Iwan Febrian. Saya CEO sekarang di PT Maci Selera Indonesia, seperti yang saya bilang tadi. Saya mau share, mungkin hari ini saya bukan untuk presentasi ya, jadi lebih kepada share apa yang sudah kami lakukan di Macia dan apa yang akan kami lakukan dan gimana sih Macia itu berdiri gitu. Oke, langsung ke slide kedua, Fadil. Nah, apa sih Macia itu? Nah, Macia itu sebenarnya sebuah brand rumah makan Padang yang ada di Jakarta.
ini mungkin banyak orang melihat, oh bisnisnya rumah makan Padang gitu. Apa sih, banyak orang-orang bahkan yang mereka pun yang basically bukan dari schooler, bukan orang yang bersekolah gitu, merantau ke Jakarta, mereka membuat nasi Padang. Itu sudah menjadi hal yang biasa sebenarnya. Sangat biasa, mungkin ratusan tahun yang lalu nenek moyang kita orang Sumatera Barat, mereka merantau, kalau nggak jualan di Tanah Abang, kalau nggak bikin nasi Padang. Rata-rata seperti itu. Nah, pada saat ini, kalau kita hanya berpikir, oke, saya mau bikin nasi Padang, itu biasa, sangat biasa. Jadi gimana kita berinovasi? Jadi seperti apa sih inovasi Macia itu? Nah, oke, mungkin next slide. Saya sih awali dengan next slide, please. Ya. Nah, jadi bagi saya memulai bisnis itu yang paling penting pertama adalah apa sih tujuan kita? Mengapa kita harus berbisnis? Ini saya lihat di sini audiensnya banyak dari mahasiswa, dan ada juga UMKM. Nah, apa sih yang memotivasi saya sehingga saya harus berbisnis? Jadi Iwan suara di mute. halo, aduh, jadi tadi saya di mute nih. Sudah Halo. mulai dari purpose-nya lagi, Mas. Oke. Oke, balik lagi ya tadi ya, purpose ya, purpose tujuan kita itu berbisnis sebenarnya apa? Banyak orang berbisnis, oh yang penting saya ikut bisnis. Nah, kalau bagi saya pribadi, apa sih tujuan saya berbisnis? Saya mau cerita sedikit sama teman-teman. Jadi Macia itu sekarang sudah 30 outlet di Jakarta dan sudah 3 restoran yang sedang kami bangun gitu. Dan itu merupakan bagi saya itu sebuah capaian ya. Nah, kenapa saya membangun Macia sampai banyak dan bisa banyak seperti itu? Karena saya punya satu tujuan. Karena basically dulu saya orang Maninjau, kalau teman-teman tahu Maninjau, jadi kita di Maninjau itu kampung ya, untuk sekolah itu susah. Kadang-kadang waktu sekolah itu kita harus buku saya ingat banget ya, buku saya dari halaman depannya itu kita gunakan untuk bahasa Indonesia, halaman belakangnya nanti saya gunakan untuk pelajaran yang lain gitu lah. Jadi balik lagi kepada tujuan saya, kenapa saya harus berbisnis. Sebenarnya saya dulu waktu baru lulus saya sempat kerja. Pertama saya kerja di RCTI, habis itu saya kerja di Pertamina. Nah, ketika saya kerja di Pertamina itu saya merasa, wah enak juga nih kerja di Pertamina, gaji gede. Tapi di 2014 saya putuskan untuk berhenti. Kenapa saya putuskan untuk berhenti? Karena saya tahu dengan tujuan apa yang ingin saya tuju itu, saya rasa ini bukan jalurnya nih, bukan jalur saya untuk mencapai tujuan saya. Gitu. Nah, ketika tahun 2014 saya putuskan berhenti dari Pertamina, dan itu lumayan ya, pertentangan dengan orang tua, dengan calon mertua gitu kan. Jadi, ngapain kamu berbisnis? Emang kamu yakin bisnis akan sukses? Nah, saya balik lagi, saya punya purpose yang jelas. Kenapa saya harus berbisnis? Karena saya punya tujuan. Saya mau jadi, ya kalau bisa disebut saya mau jadi orang kaya lah. Gimana caranya biar kita bisa menjadi mungkin 40 orang terkaya di Indonesia. Saya rasa dengan bekerja di Pertamina itu saya rasa mungkin tidak bisa. Ini bukan mengecilkan pekerjaan di Pertamina, itu lebih kepada tujuan kita. Nah, sehingga tahun 2015 mulailah saya bangun Macia. Mulailah sama Macia. Nah, pada awal pembangunan Macia itu memang konvensional ya, jadi nggak langsung jadi seperti sekarang. Kalau sekarang saya sebut itu jadi food technology. Apa sih yang membedakan Macia dengan rumah makan Padang biasa gitu. Nah, oke. Boleh
Next slide. Next slide aja ya. Ini beberapa review Macia lah dari food vlogger, ada kemudian dari media-media. Mungkin teman-teman juga bisa lihat di YouTube. Ke next. Nah, ini dia nih. Nah, bagi teman-teman yang memulai bisnis, saya rasa ini adalah satu hal yang sangat penting yang harus clear di awal. Bisnis positioning. Jadi kita nggak semerta-merta, oh saya mau bisnis, saya mau bikin bisnis F&B, saya mau bikin bisnis retail, saya mau bikin bisnis apa gitu. Yang paling penting dalam bisnis itu adalah positioning kita tuh di mana sih? Positioning kita itu apa yang mau kita tuju dan posisi kita dengan kompetitor itu seperti apa gitu loh. Mungkin sampai sekarang pun orang melihat Macia ya rumah makan Padang, tapi ada beberapa hal di backhand yang sudah kita kerjakan dan mungkin tahun 2023 kita akan launching gitu ya. Nah, kalau dilihat dari sini dari kurva ini, nah positioning kita itu adalah more profitable dan high scalability. Jadi selain bisnis ini profit, tapi juga bisa di scale. Nah, disinilah kuncinya Macia bedanya dengan yang lain. Misalnya sebuah rumah makan, anggaplah ya yang sudah legend, sederhana, atau Simpang Raya gitu kan. Mereka memulai dengan bisnis konvensional dan sampai sekarang itu konvensional. Nah, kita melihat kompetitor kita di sini itu ada seperti agregator-agregator ya. Kalau teman-teman tahu di Jakarta itu sangat banyak sekarang mulai bertumbuhan, terutama itu ghost kitchen kalau orang sebut ghost kitchen. Nah, jadi satu kitchen itu ada beberapa brand. Nah, jadi kalau di Jakarta itu kan banyak pesan online ya. Jadi mereka dengan pesan ke satu tempat, mereka bisa mendapatkan banyak brand. Nah, di India sendiri, pertumbuhan ghost kitchen itu dari tahun 2018 sampai 2019 itu naiknya pertumbuhannya sampai 1000%. Nah, dan di Indonesia pun seperti hampir juga 1000% pertumbuhannya. Jadi sekarang banyak kita lihat ada Hungry, ada Grab Kitchen, ada punyanya GoFood gitu loh. Nah, sementara Macia positioningnya itu ya hampir sama dengan agregator. Bedanya Macia dengan agregator yang lain adalah kalau Macia itu kita single brand. Jadi satu brand tapi banyak tempat sehingga orang bisa mengcover. Orang bisa dekat ke Macia. Nah, itulah. Jadi Macia itu apa? Selain kalau di Macia itu kita sebut pasti enak, pasti dekat juga, pasti murah, dan lebih gampang diakses gitu. Oke, boleh next slide. Nah, kalau kita sebut Macia itu adalah hybrid full stack kitchen. Nah, disinilah saya melakukan inovasi, teman-teman. Kan ini berhubungan dengan digitalize dan inovasi. Nah, di Jakarta ini ya, kita nggak bicara Pulau Jawa, di Jakarta aja itu ada sekitar 20.000 rumah makan Padang, kecil-kecil itu. Nah, ketika pandemi itu banyak yang tutup ketika pandemi. Nah, sedangkan Macia kita tuh tumbuh justru pada saat pandemi. Pada saat tahun 2020 itu saya baru 2021 itu Macia 2020 ya. Akhir 2020 itu Macia baru hanya 7 cabang. Sementara sekarang hampir di akhir 2022 kita sudah lebih dari 30 cabang gitu. Nah, ini tuh kita memanfaatkan peluang. Nah, jadi bisa teman-teman lihat dari slide saya itu hybrid full atau full stack kitchen gitu. Jadi satu kitchen itu bisa mengcover banyak kedai. Yang di Macia itu ada 2 ya, ada kedai, ada restoran. Nah, si kedai-kedai yang kecil-kecil ini kita sebar tuh di seluruh Jakarta. Sekarang baru 30 ya, target kita sampai akhir bulan ini sampai 50, dan dan di akhir tahun 2025 target kita itu menjadi salah satu perusahaan F&B atau nasi Padang yang bisa listing, yang bisa IPO. Itu salah satu target. Nah, kalau dilihat dari bisnis model yang kita buat itu, pertama kita standardize itu dari kedai ya. Ada kedai, kemudian ada restoran. Nah, kemudian kita juga fokus di delivery, kemudian kita juga main di event, catering. Nah, kita juga
ada beberapa kerjasama sama ada perusahaan-perusahaan kuliner juga yang dari Amerika, Malaysia, Turki, Jepang yang sudah ready ini ketika kita siap untuk mengirim produk, mereka sudah siap untuk terima. Itu kita ada product packing. Nah, yang satu lagi yang menarik itu adalah mitra warpat kalau kita sebutnya ya. Jadi dari 20.000 rumah makan Padang yang ada di Jakarta itu, nah kalau kita berpikirnya konvensional ya, wah sudah terlalu banyak nih kompetitor kita di Jakarta. Mungkin saya jangan di Jakarta deh, saya bikin bisnis yang lain atau bisnis yang apa. Karena kalau kita berpikir konvensional, nah waktu itu kami dan tim di Macek kita berpikir justru dengan banyaknya restoran Padang itu menjadi sebuah peluang. Gimana caranya? Nah, mungkin teman-teman tahu ya, saya tuh melakukan survei warung Padang yang kecil-kecil di Jakarta itu. Kita sebut uni-uni sama mama-mama yang jualan nasi Padang yang kecil-kecil itu ya. Kadang-kadang saya nanya ke mereka sih, gimana Bu penjualan? Ternyata rata-rata dari mereka tuh hanya berbisnis hanya untuk menyambung hidup. Gimana mereka, oke hari ini mereka dapat omset, kemudian hari ini mereka makan, dan besok jualan lagi, mereka konsumsi lagi uangnya, ya begitu aja terus. Jadi mungkin dari 20.000 yang bisnis rumah makan Padang yang berpikiran untuk jadi orang kaya itu nggak banyak. Rata-rata kebanyakan itu mereka gimana caranya mereka menyambung hidup di kota. Mereka di Jakarta, pokoknya mereka bisa hidup aja. Gitu. Nah, di situ kami melihat itu sebuah peluang. Karena gini ya, kalau restoran kecil itu, ini saya flow nih, karena kita juga pernah di fase ini ya, flow rumah makan Padang itu ya. Jadi mereka ketika jam 3 pagi itu mereka sudah ke pasar. Terus nanti mereka langsung masak sendiri. Setelah mereka masak sendiri, lagi beres-beres, mereka mulai jualan. Nanti sore mereka hitung duit. Terus mereka tidur, terus mereka masak lagi. Gitu aja kehidupannya. Sehingga apa? Mereka tuh nggak punya waktu untuk diri mereka sendiri. Oke, kalau mereka mau punya waktu, mereka tutup dulu warungnya. Atau mereka mau pulang kampung, ya udah bisnisnya tutup. Gitu loh. Nah, sementara kalau dalam berbisnis kan kita tidak seperti itu. Nah, disinilah kami melihat Macia kita boleh next slide teman-teman, next slide lagi, next lagi, oke, next lagi, sorry ini skip aja. Nah di sini, inilah kita membuat sebuah inovasi digital. Jadi dari si mitra tadi, rumah makan Padang tadi, kita bikinkan mereka sebuah aplikasi. Mereka nggak perlu bayar POS, sehingga bisa mereka mencatat semua pengeluaran mereka, kemudian semua semua sales mereka, dan kita juga sediakan mereka untuk membeli bahan baku dengan harga yang jauh lebih murah daripada pasar. Nah kemudian ketika mereka memang kadang-kadang ya dalam bisnis rumah makan Padang itu tukang masak itu jadi momok, bisa jadi momok gitu. Jadi dua ya, tiga deh, tukang masak, kemudian orang yang pergi berbelanja, dan yang ketiga orang yang di kasir. Ini menjadi ibaratnya ya trimasketirnya lah. Kalau dari satu aja dari antara tiga ini berulah, itu bisnis jadi goyang. Nah, disinilah Mak Cia membuat sebuah terobosan yang kita sebut Minion ya. Minion. Jadi warung-warung Padang itu mereka nggak perlu tuh mikirin lagi hari ini mau belanja apa, bahan-bahan apa. Mereka bisa langsung beli di aplikasi. Di aplikasi Macet sendiri, mereka bisa beli makanan yang sudah matang, yang sudah jadi, tinggal deliver, atau mereka bisa beli bahan baku. Gitu. Nah, disinilah yang saya maksud tadi adalah digitalize dan inovasi. Sehingga dalam projection kami, coba next. Next. Ya, next. Next, ya, next lagi. Kita langsung ke ini aja. Next lagi. Nah, next lagi. Itu lagi. Next lagi. Ini saya langsung skip. Sorry. Back deh. Back ke atas lagi. Ke atas lagi. Oh, maju. Satu slide. Nah, sehingga ini sebenarnya target dari Mak Cia ya. Di akhir tahun 2022 kita itu punya revenue sekian. Nah, gimana cara kita bisa nih? Kalau
kalau hanya kita berbisnis konvensional, kita hanya bikin, oh ya saya bikin rumah makan Padang, satu, terus kita harus nge-branding, harus apa, gimana cara kita bisa bertumbuh sampai target kita tuh 2024, di awal 2025 itu kita mau IPO gitu. Nah, disinilah kita butuhkan yang namanya inovasi. Kemudian kita benar-benar harus melihat apa ya? Kalau saya lihat ya, kadang-kadang orang melihat kompetitor itu sebagai penghalang atau waduh susah nih saya ada kompetitor. Nah, justru di Maci kita melihat kompetitor itu adalah jadi partner kita gitu. Sehingga kita bisa growth, kompetitor juga bisa tumbuh. Saya ingat waktu itu pernah dengar sebuah podcast, saya lupa siapa ya. Ini cerita menarik tentang nasi Padang oleh Pak SBY. Nah, beliau waktu itu lagi perang di Timur Timur. Nah, dia bilang tuh ke anak buahnya, saya setelah perang ini kamu apa yang akan kamu cari pertama? Pak SBY bilang, saya sampai di kota Pak, saya akan cari nasi Padang. Kata dia. Ternyata baru di kecamatan di Dili, itu dia udah dapat nasi Padang gitu loh. Nah, jadi saya melihat di sini betapa besarnya market nasi Padang untuk di Indonesia. Jadi dari sinilah kita melihat, wah ini potensinya sangat besar sekali, dan tapi kita tidak bisa hanya melakukan hal-hal yang biasa. Kita benar-benar harus mengimprove dari sisi market, mengimprove dari sisi branding. Nah, banyak orang memulai bisnis, oke deh saya jualan jilbab, atau jualan baju, atau jualan skincare. Mereka ada satu hal yang mereka lupakan, adalah membuat sebuah brand gitu loh. Nah, kalau mungkin ini teman-teman nggak tahu ya, mungkin umuran saya ke atas mereka tahu tuh. Saya pernah dinasihati oleh seorang tua. Kamu bisa nasi Padang ya? Iya Pak. Tempatnya udah kita beli belum? Udah dibeli belum tempatnya? Nah, karena kan mindset orang dulu nanti kalau tempat kita nggak dibeli, diambil orang, udah tuh hancur bisnis kita. Nah, itu sangat bisa terjadi ketika kita tidak membangun sebuah brand. Nah, makanya membangun sebuah brand itu adalah langkah yang penting dalam sebuah bisnis. Selain tadi yang pertama kita tahu tujuan kita, kemudian positioning kita, dan branding kita. Jadi saya rasa dan yang keempat ya, yang terakhir yang mau saya sampaikan, untuk mengerjakan 3 hal tadi kita butuh namanya tim. Nah, ini juga banyak saya temui ya teman-teman yang bisnis pemula, mereka merasa ini bisnis gue, hanya gue, idealis gue gitu. Nah, saya rasa itu sudah tidak zamannya lagi gitu. Tidak akan ada lagi Einstein yang baru, tidak akan ada lagi Habibie yang baru. Nah, di sini tuh kalau mau kita bisnis growth, ya kita harus punya partner, kita harus bagi sama orang lain. Karena nggak mungkin kita sendiri kita bisa menghasilkan yang banyak. Jadi mungkin ya kita bisa punya bisnis, anggaplah dengan omset 1 bulan 1 miliar. Dengan nilai perusahaan 10 miliar gitu. Itu kita punya sendiri gitu loh. Tapi ketika kita pivot bisnis itu yang tadi nilainya cuma 10 miliar, dengan kita bentuk tim yang baru, kita ekspansi bisnis, ya tadi yang nilainya 10 miliar bisa nilainya di 100 miliar. Memang tidak punya kita 100%, nggak masalah, tapi kita mempunyai sebuah bisnis yang growth. Daripada kita stuck dengan bisnis kita sendiri, tapi hanya kecil, dengan nilai yang kecil. Nah, itu juga menjadi concern ya, ketika saya waktu tahun 2000, saya menghandle Macia itu sampai tahun 2021 itu saya sendiri. Ketika tahun 2021 itu Macia jumlahnya kita kalau nggak salah 15 cabang. Nah, ketika 15 cabang itu saya udah pusing tuh. Mulai mikirin rantai supply, mikirin segala macam, A sampai Z kita pikirin. Wah, waktu itulah saya berpikiran, kalau saya tidak bikin tim yang bagus atau tim yang baru, saya nggak akan jadi apa-apa. Saya tidak akan berkembang, kita tidak akan bisa mencapai tujuan. Nah, disitulah saya berpikiran, saya masukkan tim-tim baru yang profesional-profesional,
yang ya lulusan luar negeri, kita masukin di tim di Maci sendiri gitu. Kebetulan saya masih sampai sekarang saya CEO-nya, CMO saya itu mereka lulusan Inggris dan CFO saya juga ambil dari UI gitu. Ya udah kita kolaborasi. Nggak bisa di fase ini tuh nggak bisa lagi saya sendiri yang handle bisnisnya, nggak bisa. Mungkin kita bisa lihat ya Bukalapak pada masa awalnya Bukalapak itu dibangun oleh Zaki, Fajrin, dan Sinok kalau saya itu. Kebetulan senior saya juga di ITB. Mereka bertiga pada awalnya. Nah, pada tahun 2019, Zaki yang tadinya CEO udah nggak jadi CEO lagi. Udah ganti lagi CEO-nya. Tapi ya mungkin kalau di fase selalu dia yang jadi CEO, mungkin Bukalapak sekarang belum IPO. Jadi ini lebih kepada tujuan apa. Makanya di slide saya yang pertama tadi saya sangat menegaskan kepada teman-teman ya yang mau mulai berbisnis, tujuan kalian tuh apa sih sebenarnya berbisnis gitu. Kenapa kalian tuh harus berbisnis gitu. Nah, itu yang perlu kita tanyakan dalam-dalam kepada diri kita. Jangan-jangan kita berbisnis hanya karena melihat orang lain berbisnis. Hanya karena ngelihat, wah teman gue berbisnis. Nah, kemudian ya, yang nggak kalah pentingnya dalam bisnis itu, saya banyak banget melihat. Ketika saya, mohon maaf ya, sebelumnya saya belum lulus MBA-nya ya, masih sekolah sekarang di ITB, jadi dikoreksi itu, tolong panitia. Jadi saya melihat teman-teman saya yang di MBA, saya nanya ke mereka, kenapa sih mereka masih belum memulai bisnis? Nah, ini adalah ketakutan ya, ketakutan orang memulai bisnis. Mungkin teman-teman juga ngerasakan. Kenapa kalian belum mulai bisnis? Itu biasanya kalian punya duit. Orang yang punya uang, mereka relatif lebih takut memulai bisnis ketimbang orang yang nggak punya uang. Itu menurut hemat saya. Ketika saya punya uang, saya ada potensial rugi nih kalau saya mulai berbisnis. Coba pikirin, kalau kita nggak punya uang gitu, ya kita nggak punya uang mau mulai bisnis, masa bisa rugi? Ibaratnya kita tuh udah dari titik nol gitu. Nah, jadi makanya saya selalu bilang sama teman-teman, jangan pernah takut untuk memulai bisnis. Nah, dalam hal memulai bisnis itu ya, kita tuh nggak pernah rugi. Yang pertama, ketika bisnis kita berhasil, kita akan beruntung. Yang kedua, ketika bisnis kita bisa dikatakan belum berhasil ataupun gagal, kita belajar. Dan belajar itu ada harganya gitu, teman-teman. Nah, inilah menjadi saya pikir yang menjadi kunci ketika kita memulai sebuah bisnis. Jadi saya review satu-satu lagi ya. Yang pertama adalah tujuan kita berbisnis apa. Kemudian yang kedua, ya mulai bisnis itu. Yang ketiga, positioning. Yang keempat, branding. Dan yang terakhir itu adalah tim. Nah, oke, mungkin dari saya itu aja. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali ya Mas Iwan ya, yang bisa nih membuat sebuah restoran Padang di berbagai macam outlet di seluruh Jakarta dan akan menjadi lebih besar lagi. Nah, selanjutnya kita akan membuka Q&A session untuk Mas Iwan sendiri sebagai CEO dari Macia. Kapan lagi kita bisa mempunyai kesempatan untuk menanyakan seorang CEO langsung nih. Jadi untuk para partisipan yang ingin menanyakan, bisa langsung unmute mic-nya atau bisa menanyakan pertanyaan di kolom chat. Jadi kepada partisipan, disilahkan. Apakah ada partisipan yang ingin bertanya? Bisa menggunakan fitur raise hand juga. Mungkin sambil menunggu para partisipan yang lain untuk bertanya, kebetulan, oke, sudah ada ini. Sudah ada Muhammad Isamu. Silahkan. Terima kasih. Saya bertanya,
kepada Pak Iwan, apakah Macak itu sudah sebagai perusahaan yang perusahaan yang terdaftar oleh IDX sebagai Mohon maaf Mas Mas Isamu, mungkin suaranya terpotong, bisa diulang lagi atau bisa dituliskan di kolom chat. kepada Pak Iwan, apakah itu sudah terdaftar di IDX dan pemegang sahamnya dapat memiliki Mungkin Mas Isamu itu bisa menuliskan di kolom chat karena masih terpotong ya tadi suaranya. Mungkin kepada Mbak Yosifa bisa langsung unmute aja. Mas Isamu bisa langsung tulis di kolom chat aja ya. Mungkin mau ucapin terima kasih kepada Pak Iwan yang udah sharing-sharing tentang pengalaman berbisnisnya. Sebenarnya pengen bertanya tentang sebelumnya aku pernah ada pembicaraan sama teman-teman gitu mengenai bisnis. Dan kita tuh ada bilang sama salah satu teman yang bilang kalau misalnya dalam berbisnis ini kita jangan mindset pertamanya itu untuk keuntungan gitu. Jadi mungkin aja rugi gitu. Itu tuh sebenarnya mindset yang benar atau ada kesalahan mindset yang kita gunakan gitu. Soalnya kan kalau dalam berbisnis ini hal yang utama pengen kita capai itu kan keuntungan gitu ya Pak. Jadi apakah persepsi atau pandangan seperti itu tuh salah ataupun ada koreksi atau kayak gimana? Mungkin itu sih pertanyaannya Pak. Oke, ini langsung dijawab atau gimana ya? Ya boleh langsung dijawab Mas Iwan. Ya, oke. Ini pertanyaannya menarik sekali ya. Sebenarnya tadi pertanyaan dari Yosifa ya. Sebenarnya Yosifa sudah menurut saya Sisyo sudah menjawab sendiri dari pertanyaan Yosifa itu. Kalau saya berbisnis ya cari untung lah. Ngapain kita berbisnis cari rugi gitu kan? Tapi kita tuh harus realize, kita harus sadar betul dalam sebuah bisnis itu ada risiko yang kita ambil. Biasanya high risk high return gitu kan. Jadi mungkin spiritnya itu adalah kita adalah perusahaan yang atau bisnis yang akan kita bangun ini akan menguntungkan. Spiritnya seperti itu. Tapi bagaimana mental kita menghadapi ketika itu rugi? Lebih kepada ke situ. Jadi ini juga ada pertanyaan ya dari Nafisa Salsabila ya. Nah, ini pertanyaannya hampir sama nih. Dia mengalami kerugian, terus kemudian komentar-komentar buruk tentang produk, sehingga menghilangkan semangat untuk melanjutkan bisnis tersebut. Bagaimana menurut saya? Itu sama dengan saya jelaskan tadi. Nah, ketika kita tuh harus ya, itu saya rasa semua sepakat. Ketika kita berbisnis, itu mindsetnya kita harus untung. Nah, itu fix satu. Nah, tapi bagaimana mental kita menghadapi rugi? Nah, inilah yang dialami oleh Nafisa. Dia rugi, kemudian dia jadi malas, dia jadi kayak nggak semangat untuk melanjutkan. Balik lagi, sebenarnya kalau menurut saya, Nafisa itu yang kurang kuat bagi dia itu adalah tujuannya yang kurang kuat. Gini loh teman-teman, kalau seandainya berbisnis itu seperti bernafas, teman-teman akan berhenti bernafas nggak? Pertanyaan saya. Ketika berbisnis itu ya, bagi saya bisnis itu sepenting saya bernafas. Kalau saya nggak berbisnis, saya mati gitu loh. Kalau saya tidak bernafas, saya mati. Jadi kalau kalian sudah bermindset seperti itu dalam berbisnis, nggak ada katanya istilah-istilahnya, oke, orang bilang produk kita jelek, ya itu justru menjadi sebuah masukan kepada kita untuk memperbaiki produk kita. Gitu. Jadi bukan jadi kita tidak semangat, itulah yang namanya yang jangan sampai kalian tuh dijudge sebagai Gen Z ini lemah, baru digituin sedikit sudah tidak semangat gitu loh. Kita ini basically kita ya saya lah terutama ya orang Minang ya, ibaratnya itu nggak ada istilahnya itu kalau kita rugi terus kita jadi lembek, itu nggak ada. Justru ketika kita rugi kita harus lebih kerja lebih kuat lagi. Kita belajar dari apa kesalahan-kesalahan kita dan apa yang harus kita improve. Itu bukan menjadi kita
menjadikan kita untuk down gitu ya. Itu dari siapa tadi, Nafisa. Kemudian dari Maulia Usni. Assalamualaikum Kak, saya izin bertanya bagaimana melihat peluang dengan kondisi bisnis yang sudah banyak pesaing, namun ingin berbisnis di bidang itu. Nah, ini penting ya, saya tadi belum sampaikan. Jadi ada namanya, mungkin, mohon maaf ini saya sok tahu aja nih, ada beberapa dosen juga di sini mungkin ya, kalau saya sebut itu ada competitive advantage gitu ya. Jadi nggak masalah mau banyak sekali produk yang sudah ada di pasaran yang sama dengan produk kita, itu tidak menjadikan kita sebagai, oh saya gimana nih masuknya. Nah, dalam bisnis itu, tadi saya sudah sampaikan juga di slide saya, itu brand positioning. Bisnis positioning kalian tuh di mana. Nah, kalian harus tahu dulu tuh. Jadi gini, misalnya biasanya gini bisa cari-cari ya. Biasanya, pertama itu kita dalam mulai bisnis itu ya, kita ada bisnis canvas lah. Nanti kalau yang belum tahu bisnis canvas, mungkin nanti bisa tanya Bu Riri nanti. Nah, bisnis canvas. Jadi kita lihat nih, misalnya kita anggaplah bisnis kita itu apa ya yang gampang, misalnya travel umroh misalnya ya. Coba kalian ambil tiga kompetitor. Brand kalian, brand kompetitor, kemudian dua lagi brand kompetitor. Coba kalian mulai di sini, jujur menilai produk kalian itu seperti apa. Nah, kita nilai nih, oke, kompetitor kita harganya murah. Pertama, jadi kita kasih tuh, kalau saya bikinin kayak kotak itu, misalnya brand A, brand B, brand C. Nah, brand A ini punya kita, B dan C ini kompetitor. Coba kita lihat dulu kompetitor brand B ini, kita dari sisi price gimana, dari sisi pelayanan gimana, kemudian dari sisi produk dia seperti apa. Nah, kita compare. Sehingga nanti di akhir kita akan dapat nilai. Berapa sih nilai produk kita dan berapa nilai dari bisnis orang. Nah, bagaimana? Oke, kita udah tahu nih nilai dari bisnis kita misalnya hanya 5. Sementara kompetitor kita, same bisnis, itu nilainya 7 atau 8. Nah, apa poin yang bisa kita tambahkan sehingga produk kita tuh punya value added gitu. Jadi kita tuh punya value yang tidak dimiliki oleh orang lain. Misalnya sesimpel dulu itu ya di Payakumbuh, kalau teman-teman tahu itu ada namanya Kopmil. Apa sih Milo, biasa aja kan Milo. Cuman gimana? Kenapa Kopmil di Payakumbuh itu bisa jadi laku? Kopi Milo, padahal itu kan cuman Milo dikasih kopi, kan nggak ada yang spesial. Udah banyak juga orang yang melakukan hal yang sama gitu loh. Nah, disinilah kita tuh harus berpikir kreatif. Kita berpikir inovatif. Apa poin yang bisa kita tambahkan dalam produk kita yang sama dengan orang lain, sehingga kita menjadi, oh oke deh saya ke brand A aja, oke deh saya ke brand ini aja karena servisnya bagus. Oh ini kalau saya nanya-nanya mereka jawabnya ramah. Nah itu menjadi value, jadi tambahan nilai yang dapat kita berikan kepada market ketika kita menjadi sebuah brand baru gitu. Mungkin itu ya, itu dari banyak sekali nih pertanyaannya. Ya, mungkin Mas Iwan bisa menjawab di kolom chat karena kita sudah masuk waktunya lagi untuk pembicara selanjutnya. Oke. Tapi siap. mungkin karena banyak banget nih yang pengen bertanya. Oh iya, banyak banget ya. Interesting ya. Mungkin Mas Iwan bisa menjawab langsung nih pertanyaan teman-teman semua di kolom chat. Oke, baik. Terima kasih Mas Iwan. Terima kasih teman-teman. Semangat berbisnis ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, Mas Iwan, for the amazing talk about entrepreneurship and about how to start your business. And especially the most important part is for you to have the understanding and also the purpose for you to be able to start your business.